Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam Suara Gembala ini pelajaran tentang janji kesembuhan. Saudaraku, kita sudah belajar bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, Dia mengajar kebenaran, memberitakan kabar baik. Tetapi kegiatan Tuhan itu kalau kita baca keempat Injil, itu isinya adalah kesembuhan, mujizat, ngusir setan. Itu aja, saudara. Jadi kita tahu bahwa apa yang ada di hati Tuhan itulah yang diperbuat, dilakukan di dalam pelayanannya. Nah, di situ kita mengerti bahwa Tuhan itu nggak suka kalau manusia itu sakit. Ini pada umumnya, kecuali kalau ada alasan khusus atau rencana khusus melalui sakit penyakit, itu soal lain, saudara. Tapi pada umumnya, Tuhan datang sebagai dokter, Yahweh Rafa, dan Dia menyembuhkan akan umat Tuhan, ya orang-orang Israel pada waktu itu, yang mau percaya kepada Dia. Semua disembuhkan, dikatakan gitu, sudah belajar bahwa semua, segala macam penyakit dan semua orang yang datang kepada Dia disembuhkan. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran mengenai sarana penyembuhan, ya saudaraku ya. Nah, kalau kita bedah Alkitab, kita pelajari firman Tuhan, kita temukan bahwa cara Tuhan menyembuhkan itu memakai apa saja. Yang pertama, cara yang paling umum harus kita ketahui yaitu firman Tuhan. Ini terlebih dahulu. Nanti berikutnya ada, saudaraku ya, yaitu pengurapan atau kuasa Roh Kudus, kemudian yang terakhir iman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman yang menyembuhkan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 107. Ya, kita kemarin juga sudah belajar Mazmur 107 bahwa karena dosa manusia maka ada sakit penyakit. Ya, sekarang itu ayat 17. Sekarang kita lihat ayat yang ke-20, saudara. Dikatakan demikian, disampaikannya firman-Nya, disampaikan itu diberikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ya, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jadi sebelum kesembuhan yang dari Tuhan itu terjadi, caranya bagaimana? Dia menyampaikan firman-Nya. Firman disampaikan. Nah, sekarang gini, saudara, saya ingin ngajak saudara untuk merenungkan. Kalau misalnya Anda datang ke seorang dokter atau seorang singsai, tabib yang Anda percaya bisa menyembuhkan sakit Anda. Ketika Anda datang, maka setelah ngomong-ngomong, setelah diperiksa, didiagnosa, kemudian dokter atau tabib tersebut pasti akan memberikan kepada Anda obat, betul ya? Kalau dokter ya suntikan atau kapsul, obat, resep ya, yang nantinya dibelikan obatnya dan kemudian kita minum. Demikian kalau itu singsai yang tabib tradisional, ya mereka kasih ramuan-ramuan yang kemudian nanti direbus dan kemudian nanti diminum. Diberikannya obat dan sembuhlah pasien itu, kan begitu, saudara. Nah, sekarang kita datang kepada dokter, segala dokter. Ya, kalau saudara lihat di ayat yang ke-19, setelah orang yang berdosa itu sakit, kemudian dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Sakit itu sesek, saudara.
dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, kemudian dikatakan disampaikannya firman-Nya. Jadi firman itu diberikan. Nah, kita tafsirkan sederhana, kalau dia dokter kita, Yahweh Rafa ini adalah dokter kita, maka Tuhan memberi obat kepada kita. Disampaikannya obat dari dokter segala dokter itu. Obatnya apa? Firman. Jadi firman Tuhan itu adalah obat, saudara, yang manjur sekali, yang menyembuhkan segala sakit kita, bahkan yang meluputkan dari kematian. Nah, saudaraku, di sini saya ingin mengajak saudara untuk berpegang ya, teguh pada firman ini. Kalau aku datang kepada Tuhan, maka yang pertama kali Dia akan berikan kepadaku supaya aku sembuh adalah obat. Obatnya adalah firman Tuhan. Ketika firman itu masuk, maka terjadilah proses kesembuhan seperti kita minum obat. Saya pernah membaca kisah kesaksian dari seorang hamba Tuhan senior yang sekarang sudah bersama Tuhan, namanya Derek Prince, saudaraku. Derek Prince ini adalah seorang pengajar yang luar biasa. Guru betul-betul dia, kalau ngajar itu wah luar biasa. Saya sangat senang dengan pengajaran-pengajaran dari hamba Tuhan ini. Nah, kesaksian dari Derek Prince itu diceritakan ketika dia masih menjadi tentara. Dia menjadi serdadu Inggris yang pada waktu itu dia dikirim untuk bertugas di Timur Tengah. Ya, dalam kisahnya kan dia nanti akhirnya mengalami perjumpaan luar biasa dengan kuasa Roh Kudus itu di Yerusalem, saudara ya. Dan di sana dia ketemu dengan istri yang pertama, yaitu Lydia Prince. Nah, ini cerita sebelumnya, bagaimana Derek ini bertobat sebagai seorang Inggris, serdadu Inggris yang tentunya Kristen, tapi Kristen KTP, saudara ya. Dia diizinkan Tuhan mengalami sakit. Sakitnya itu sakit kulit. Seluruh tubuhnya itu sakit kulitnya. Kulitnya seperti eksem begitu, saudara. Jadi ya ini sakit penyakit yang sangat mengganggu. Sehingga oleh komandannya dia diistirahatkan. Dan itu kalau nggak salah di Mesir. Dia diistirahatkan, dia supaya tinggal di barak, dia nggak usah bertugas di garis depan. Nah, itu membosankan sekali hari-hari tersebut. Dia tubuhnya, kulitnya itu kena eksem yang nggak sembuh-sembuh itu, nggak bisa sembuh. Dia bingung, saudara. Dan di dalam kesepian, kebingungan, dan kebosanan itu, dia mulai baca firman. Nah, ketika dia membaca firman, Roh Kudus memimpin akan Derek Prince muda tersebut ya, yang waktu itu adalah seorang serdadu, seorang tentara. Dia membaca akan Amsal, saudaraku. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Dan firman ini menjadi hidup seperti melompat dan masuk di dalam rohnya dan menguasai akan hatinya sehingga dia menjadi begitu yakin akan firman ini. Bunyinya demikian, hai anakku, perhatikanlah, pay attention, perhatikanlah perkataanku atau firmanku, my word. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kemudian ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jadi baca firman sungguh-sungguh begitu. Jangan menjauh firman Tuhan ini. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi dibaca, direnungkan, dan disimpan dalam lubuk hati. Bukan hati, tapi lubuknya hati. Jadi betul-betul tersimpan di dalam hati. Rapi, rapat, menjadi kekayaan rohani. Ayat 22 ini janji Tuhan luar biasa di sini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka
yang mendapatkannya, kemudian dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, Derek Prince waktu itu dia melihat seluruh tubuhnya. Itu kulitnya ini eksem semua, saudaraku. Ya, jadi kulitnya ini nggak normal. Dia bilang seluruh tubuhku ini sakit, Tuhan. Kulitku ini sakit semua. Nah, firman-Mu katakan akan jadi kesembuhan, menjadi kehidupan bagi mereka dapatkan akan apa? Perkataan Tuhan itu dan menjadi kesembuhan. Nah, kemudian tiba-tiba dia bisa menafsirkan tafsiran yang sangat sederhana, yang mungkin agak lucu tetapi benar, saudara. Dia berkata, Tuhan, berarti firman-Mu itu obat ya. Firman-Mu itu obat. Itulah sebabnya salah satu buku dari Derek Prince itu, satu buku tipis yang berjudul Botol Obat Firman Tuhan. Itu isinya cuma firman-firman yang berkait dengan janji-janji kesembuhan. Nah, kemudian dia baca Alkitab, saudara. Ini kan orang Kristen KTP kan tidak pernah baca Alkitab. Dia mulai baca Alkitab. Ya baca Alkitab biasa aja. Tiba-tiba ada ide. Kalau minum obat, itu nggak boleh pengen minum, pengen nggak minum, nggak bisa, nanti nggak sembuh. Kalau dokter kasih obat harus diminum dengan teratur, sehari 3 kali. Nah, itu yang dia ingat dan itu yang dia lakukan. Nah, karena dia nganggur, saudaraku ya. Di barak itu dia kan diistirahatkan sebagai prajurit yang sedang sakit. Dia tidak ada kerjaan, dia baca firman sehari 3 kali. Betul-betul sehari 3 kali. Dan dalam proses dia membaca firman tanpa dia diapa-apakan, sakit kulitnya itu sedikit demi sedikit disembuhkan Tuhan. Sampai tuntas, sembuh sempurna. Dan dia tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Saudaraku, kalau Anda sakit saat ini, siapapun dari Anda yang saat ini sedang menghadapi penyakit atau sakit, kelemahan apapun, salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan, sesuai dengan apa rema yang didapat oleh hamba Tuhan Derek Prince ini, baca firman Tuhan. Tapi bukan sekedar baca sebagai kebiasaan, tapi anggap itu satu obat yang kita konsumsi dengan teratur, maka kesembuhan akan menjadi bagian Anda. Seperti ayat 22 tadi. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, saudara, satu kali ada seorang anak muda, dia sakit, saudara. Masih muda, masih mahasiswa, sakitnya aneh. Kalau jalan itu tiba-tiba kaki lemes, jatuh sendiri. Padahal dia itu waktu remajanya dia adalah juara renang, saudara. Juara renang di kotanya. Jadi ya mungkin antar pelajar begitu. Jadi dia seorang olahragawan. Tapi dia aneh. Tiba-tiba kaki itu seperti nggak ada tenaga, lumpuh. Nah, ketika dicek, saudara, dites, ternyata semuanya memang jelek. Apanya? Saraf motoriknya terganggu. Jadi pengiriman akan perintah dari otak kepada otot, saraf otot di kaki itu tidak berjalan dengan baik, seperti ada listriknya yang terputus begitu ya, saudara. Arusnya yang tidak sempurna disampaikan pesannya. Nah, dokter berkata bahwa itu tidak ada obatnya. Nah, ini ketemu dengan kami, ketemu sama istri saya, kemudian anak muda ini, istri saya kan pada waktu itu punya buku itu, Derek Prince, Botol Obat Firman Tuhan, terus iseng-iseng dikasih, dah kamu baca ini, nanti kan Tuhan sembuhkan. Kemudian dia pulang, saudara. Beberapa saat, ya kira-kira berapa bulan kemudian datang, kami tanya, bagaimana kondisimu? Sudah sembuh? Sudah, Om.
Sudah tante? Loh kok hebat sekali? Iya. Sembuhnya kamu diobati apa? Sama dokter siapa? Enggak lah, kan saya baca buku itu terus saya praktekkan. Nah itu ngajarin ini saudaraku. Seperti obat firman ini. Dibaca secara teratur, nanti sembuh sendiri. Dan betul dia sembuh saudaraku. Jadi Anda sekalian yang ingin sembuh dari sakit apapun, baca firman Tuhan. Nanti tiba-tiba Anda sembuh. Karena firman Tuhan adalah obat. Ini pemahaman yang sangat sederhana tapi alkitabiah. Jadi salah satu cara Tuhan menyembuhkan kita yaitu dengan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nah, diberi firman dan firman itu harus jadi obat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.